Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Nah, untuk itu di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Apa kabar Bapak Kiai Ahmad? Alhamdulillah, baik-baik, lancar semuanya. Dan juga sudah hadir juga santri Pondok Pesantren Putri. Apa kabar Mbak santri? Alhamdulillah baik. Dan sekaligus pula pemirsa setia RCTV, semoga sehat dan lancar puasanya. Oke pemirsa, untuk tema kali ini yaitu keutamaan bulan Ramadan yang merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh santri putri Pondok Pesantren Khas Kempek. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, monggo dibuka Al-Qur'annya dan simak bersama-sama oleh Mbak Aulia Marhamatun Nufus beserta artinya yang akan disampaikan oleh Mbak Fian Amalina Hasni. Monggo dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa,
maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menguburkan atas petunjuk Allah yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sungguh merdu dan indah sekali lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 tersebut. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Cirebon Mengaji. Budaya anak beri maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami pada program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo kepada Kang Ahmad untuk menyampaikan tema pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTV Langkapadane, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan puasa Ramadan, yaitu bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan, mari kita maksimalkan karunia Allah Subhanahu wa taala ini dengan meningkatkan amal ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan, diantaranya adalah yang pertama seperti yang sudah dilantunkan oleh adik-adik sekalian yang merdu tadi dengan suaranya, yaitu bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dimuliakan Allah, segala sesuatu atau segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti itu menjadi mulia. Karena apa? Karena Al-Quran itu berasal dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka malaikat Jibril mendapatkan predikat Sayyidul Malaikah, yaitu pimpinan para malaikat. Dia dijuluki di Al-Quran sebagai Ar-Ruhul Qudus dan Ar-Ruhul Amin, yaitu ruh yang suci dan ruh yang dipercaya. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW sebagai penerima Al-Quran. Dia dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para utusan. Demikian pula ketika Al-Quran diturunkan di sebuah tempat tertentu, yaitu kota Mekah dan Madinah, maka kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang dimuliakan. Ibadah di kota Mekah dan Madinah dilipatkan pahalanya
melebihi daripada ibadah di tempat-tempat yang lain. Demikian pula ketika Al-Quran dikaitkan dengan waktu, yaitu bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan, anak-anakku sekalian. Yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana kita semua diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban ini ada di bulan Ramadan. Kenapa unsur puasa menjadi penyebab dari keutamaan Ramadan? Karena puasa ini adalah merupakan ibadah yang spesial. Puasa adalah ibadah yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa-dosa yang telah berlalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Puasa juga merupakan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, berlipat-lipat ganda melebihi dari amal-amal yang lain. Dalam hal ini Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Amal bani Adama yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha hatta bi 700 di'fin illa as-shaum." Bahwa semua amal manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 10 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu adalah bagian saya dan sayalah yang berhak untuk membalasnya. Oleh karena itu, pemirsa di rumah dan anak-anakku sekalian, jadi bulan puasa di samping merupakan bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan puasa juga atau bulan Ramadan juga merupakan bulan ampunan. Di samping itu juga merupakan bulan dilipat gandakannya amal perbuatan kita dengan lipat ganda yang sangat banyak. Wah, sungguh luar biasa keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Monggo kepada mbak-mbak santri, apakah ada yang ingin bertanya? Atas nama Mbak siapa? Nama saya Talita Salsabila. Mbak Talita, ingin bertanya? Saya izin bertanya kepada Pak Kiai. Monggo. Di bulan suci Ramadan ini kan para syaitan itu dikurung dan dibelenggu. Nah, otomatis perbuatan dosa dan maksiat juga seharusnya sudah tidak ada. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kenapa perbuatan maksiat dan dosa itu masih dilakukan oleh manusia padahal di bulan suci Ramadan? Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan cukup menarik. Ini mengingatkan saya. Tahan dulu Pak Kiai. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tadi sudah ada santri putri yang bertanya, kenapa masih ada perbuatan maksiat pada bulan puasa, bulan suci Ramadan? Monggo Pak Kiai dijawab. Terima kasih.
Ini memang pertanyaan yang bagus dan sangat menarik. Ini mengingatkan saya atas keutamaan yang lain dari bulan Ramadan yang belum saya jelaskan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pengganggu manusia dibelenggu. Nah, pertanyaannya, kenapa setan sudah dibelenggu, sudah dipenjara, masih ada aja perbuatan dosa dan perbuatan maksiat di tengah-tengah kita? Jadi ini seharusnya harus kita maknai sebagai potensi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan bulan Ramadan dengan predikat yang sudah saya jelaskan tadi sebagai bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, bahkan bulan penuh keberkahan. Itu adalah menawarkan kepada umat manusia untuk bisa memanfaatkannya sedemikian rupa. Kalau dalam istilah ibu-ibu berbelanja ini, Allah lagi memberikan diskon besar-besaran. Harganya diberikan semurah-murah mungkin. Tidak hanya diskon, bahkan yang mau belanja itu disangui oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uangnya silahkan belanja ke supermarket tertentu dengan harga yang sangat rendah. Itulah bulan puasa. Jadi ini merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua potensi-potensi keburukan ditutup. Makanya disebutkan tadi setan-setan itu dipenjara karena memang potensi-potensi keburukan ditutup dan diminimalisir. Pintu surga dibuka dan pintu neraka juga dikunci rapat-rapat. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kepada kita karunia, memberi kesempatan agar kita bisa beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Nah, adapun kok kenapa masih ada yang berbuat jahat, berbuat dosa? Yaitu sebenarnya potensi yang ada pada diri manusia. Karena bagaimanapun selain setan yang mengajak kepada keburukan adalah hawa nafsu kita. Dan itu justru malah lebih berbahaya. Kalau setan itu adalah faktor eksternal ya, yang menggoda, yang mengganggu kita. Tapi kalau hawa nafsu adalah faktor internal. Kalau kita tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikannya, maka tetap saja manusia akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat karena didorong oleh hawa nafsunya. Barangkali itu pertanyaannya, jawabannya. Moga-moga bisa dimengerti. Nah, kira-kira kesimpulan dari tema episode kita kali ini itu seperti apa, Pak Kiai? Baiklah, para pemirsa RCTV Langkap Padane di rumah dan anak-anakku sekalian, kesimpulannya Bapak hanya mengajak ini mumpung masih awal bulan Ramadan, mari kita manfaatkan, mari kita pergunakan, kita maksimalkan untuk berbuat kebajikan, untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, bersedekah, berzakat, dan tentunya ketika berzakat, berzakatlah melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Karena seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa bulan puasa adalah merupakan bulan utama di mana pada bulan ini diturunkan Al-Quran, di mana pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa, dan puasa itu adalah merupakan ibadah yang spesial yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan puasa ini setan-setan dipenjara, neraka ditutup, dan surga dibuka selebar-lebarnya. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang bisa masuk surga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kesimpulannya. Nah, begitulah beberapa keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkan dan menjaga puasa kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Tibalah kita di penghujung acara, tetap saksikan Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. selama bulan Ramadan pukul 3 sore hanya di RCTV Langkap Padane. Saya Nuzhatul Hilawa pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.
cinta zakat, menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.